Martial Peak 3737. Sebelumnya, Blood Demon Half Saint telah terluka oleh Azure Dragon Spear Yang Kai. Tapi itu hanya goresan kecil. Cedera seperti itu, apalagi Half Saint, itu tidak signifikan bagi siapapun. Karena itu, Iblis Darah tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Tetapi setelah bertarung dengan Yang Kai untuk sementara waktu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah dengan lukanya. Bukankah sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Yang Kai menyeringai jahat dan memanfaatkan momen ini untuk menembak ke arah dadanya. Hati Blood Demon gelisah. Dan dengan pengalamannya sebelumnya, bagaimana dia bisa berani memblokir tombak ini? Tidak hanya dia tidak berani memblokirnya, tetapi bahkan keinginannya untuk terus bertarung telah memudar. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan tempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak segera menyembuhkan dirinya sendiri, dia akan berada dalam masalah besar. Di hadapan tombak seperti naga ini, tubuh Blood Demon berkedip dan lautan darah tanpa batas juga mulai berputar. Dalam sekejap mata, lautan darah menghilang dan Blood Demon menghilang. Tombak Yang Kai tidak mengenai apa-apa selain udara. Meskipun dia agak kesal, dia tidak terlalu kecewa. Mampu membunuh satu dengan bantuan Lansun dan yang lainnya sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Jadi bagaimana dia bisa membunuh yang lain? Namun, segera setelah Blood Demon ini pergi, situasi Shadow Demon menjadi agak canggung. Awalnya, dia bersembunyi di Laut Darah untuk bertarung dengan Li Wuyi. Tetapi sekarang setelah Laut Darah hilang, dia langsung dirugikan saat melawan Li Wuyi sendirian. Dari sudut matanya, dia melihat Yang Kai mengendarai kudanya ke arah mereka. Dan Shadow Demon tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa. Dengan pemikiran ini, keinginannya untuk mundur muncul. Dan dia tidak lagi memiliki semangat juang. Saat dia akan mengikuti gerakan Blood Demon, Yang Kai tiba-tiba melayang ke langit dan terbang ke arahnya. Di udara, tombak Azure Dragon melintas dan menghilang. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menamparkan telapak tangannya ke arah Shadow Demon dan bergumam. Tahun naik dan turun, seperti terbang seperti bermimpi. Seolah-olah waktu telah berhenti mengalir pada saat ini, dan pikirannya juga terhenti. Seluruh dunia tampak surut seperti air pasang, hanya menyisakan telapak tangan Yang Kai di matanya. Jika Yang Kai yang lama mengeksekusi segel waktu berlalu ini mungkin tidak begitu kuat. Tetapi dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan kemampuan ilahi ini berkali-kali di medan perang kuno. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahami esensinya, itu masih tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Ketika Shadow Demon kembali ke akal sehatnya, dia menemukan bahwa dadanya telah runtuh. Li Wuyi dengan tenang meletakkan tangannya di dadanya saat kekuatan Space Loss mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Pada saat linglung itu, dia bahkan tidak menyadari ketika Li Wuyi telah menyerang. Shadow Demon memuntahkan seteguk darah saat ekspresinya berubah drastis. Yang Kai telah mengeluarkan Azure Dragon Spear-nya lagi. Dan dengan raungan yang menggelegar, dia menyerang dengan kejam. Tombak Azure Dragon menghantam tubuh Shadow Demon dan dengan ledakan keras, Shadow Demon meledak, berubah menjadi kabut hitam yang tersebar ke segala arah. Alis Li Wuyi berkerut saat dia menjentikkan jarinya beberapa kali, menyebabkan erangan teredam terdengar dari kehampaan sebelum menghilang. Li Wuyi menghela nafas ringan. Dia masih berhasil melarikan diri. Dengan kekuatan gabungannya dan Yang Kai, ada peluang yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Bukan karena kekuatannya dan Yang Kai kurang, tetapi terlalu sulit untuk membunuh Half Saint. Karena itu, bahkan setelah beberapa hari pertempuran, tidak ada Master Half Saint yang jatuh. Itu juga karena pembunuhan Yang Kai terhadap iblis Half Saint batu telah menyebabkan kegemparan yang luar biasa. Shadow Demons mahir dalam melarikan diri dan bersembunyi. Jadi tidak aneh bagi mereka untuk dapat melarikan diri pada saat kritis seperti itu. Jika itu adalah iblis batu, iblis kekuatan, atau iblis tulang, mereka mungkin benar-benar mati di sini. Yang Kai juga mengangguk dan berkata, sayang sekali. Mengubah topik. Dia melanjutkan. Tapi luka orang itu tidak ringan. Jadi dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk pulih. Li Wuyi mengangguk dan melihat sekeliling.
bersiaplah untuk meninggalkan tempat ini. Semua orang dapat menggunakan barang-barang ini. Yang Kai mengeluarkan banyak manik-manik dunia dan menyerahkannya kepada Li Wei. Melihat ini, wajah Li Wei bersinar dan dia mengangguk. Kamu kembali pada waktu yang tepat. Dia awalnya agak khawatir. Bagaimanapun, 14 Legiun Star Boundary telah berkumpul di sini. Dan jumlahnya terlalu banyak. Bahkan jika mereka mundur, kemungkinan akan ada banyak korban. Tetapi dengan bantuan manik-manik dunia ini, kerugian mereka akan sangat berkurang. Tentara Jiazi mengibarkan bendera mereka dan mengeluarkan serangkaian perintah. 14 Legiun Star Boundary mundur dan berkumpul di lembah gunung di Istana Jiwa Bintang. Meskipun ada banyak dari mereka, mereka masih terorganisir. Ketika Demon Rache melihat ini, mereka secara alami mengejar. Di barisan depan, pertempuran bahkan lebih intens daripada beberapa hari yang lalu. Dan tanpa desakan pasukan Star Boundary, kecepatan ekspansi Demon Land tampaknya telah meningkat secara signifikan. Dengan cepat melahap wilayah Star Soul Palace. Di atas puncak roh, 3 sosok anggun berdiri bersama, mengelilingi 3 gadis dari segala arah. Dari langit ke tanah, pengepungan ras iblis benar-benar tidak bisa ditembus. Mata mereka berkedip dengan cahaya yang ganas. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, meskipun ketiga gadis muda itu memiliki latar belakang yang kaya, sulit bagi mereka untuk bertahan. Kaisar Qi mereka telah kelelahan berkali-kali. Dan sekarang mereka harus bergantung pada pil roh untuk memulihkan kekuatan mereka. Untuk menciptakan kesempatan bagi rekan-rekan mereka untuk mundur. Ketiga gadis muda itu telah menjerat musuh 100 kali lebih banyak daripada mereka dan sekarang terisolasi dan tak berdaya. Seperti karang kecil dalam gelombang hitam. Tanaman merambat hijau meledak dari tanah. Berguling-guling seperti naga banjir. Siapapun yang mendekat akan dibunuh di tempat. Dengan pencegahan ini, Demon Rache di sekitarnya tidak berani bertindak gegabah. Hanya menunggu Halfsane untuk mengatasi situasi tersebut. Putri, aku akan membantumu. Teriakan keras terdengar saat seorang pria bergegas keluar dari samping. Pedang panjang di tangannya berkedip dengan cahaya dingin saat dia membantai semua iblis. Wajah tampan pria itu sekarang dalam keadaan menyesal. Tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Mata dan tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya sepucat kertas. Dan dia sepenuhnya mengandalkan tekadnya untuk melawan. Salah satu dari 3 gadis muda di depannya tumbuh bersamanya. Dan sejak muda, dia telah bertekad untuk mengambilnya sebagai istrinya. Untuk melindunginya dan melindunginya dari bahaya apapun. Namun, pertempuran hebat ini membuatnya terbangun dari mimpinya. Tanpa sadar, kesenjangan antara dia dan dia menjadi begitu besar. Medan perang tempat dia berada. Dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Hanya mampu membunuh Demon Rache tidak jauh dan melakukan yang terbaik. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan. Dia secara alami tidak berusaha untuk bergegas. Xiao Chen, jangan datang. Lan Xun menoleh dan melihat Xiao Chen tersandung ke arah mereka dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Senyum tipis muncul di wajah pucat Xiao Chen. Melihat ekspresi cemasnya, ternyata dia masih peduli padanya. Karena Divine Sense-nya, situasinya yang sudah genting menjadi lebih berbahaya. Melihat kepala kerangka yang menyala datang ke arahnya, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk menghindar, menyebabkan kulitnya berubah dan hidupnya akan segera berakhir. Lan Xun menghela nafas dan mengarahkan jarinya, menyebabkan naga bumi berguling di tanah, menembak lurus ke arah kaki Xiao Chen. Ketika menembus tanah, pohon anggur hijau memutar kepala kerangka dan menghancurkannya. Namun, penundaan sesaat ini membuat situasi ketiga gadis itu menjadi berbahaya. Tanpa perlindungan dari roh menara semesta, garis pertahanan yang 3 gadis muda telah bekerja keras untuk ciptakan runtuh. Dan selusin Raja Iblis yang memimpin ratusan pembudidaya ras iblis mendekat dengan senyum sinis. Xiao Qi, Yuner, Lan Xun menoleh untuk melihat teman-temannya. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Itu semua salahnya. Mo Xiaoqi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya berbicara. Bunuh saja. Namun Lin Yuner berkata dengan polos, Paman akan datang dan menyelamatkan kita. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, segala sesuatu di sekitar mereka tampak terhenti. Dan para pembudidaya ras iblis yang bergegas ke arah mereka juga berhenti di udara.
Lan Xun dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan kaget. Hanya untuk melihat kilatan cahaya dingin dan sosok tinggi muncul di depan mereka. Cici-cici dunia yang stagnan sekali lagi kembali normal karena lebih dari 10 Raja Iblis dan lebih dari 100 pembudidaya ras iblis meledak pada saat ini. Menyebabkan lebih dari 100 bunga berdarah muncul di langit. Lihat. Sudah kubilang paman akan datang. Lin Yun'er memandang Yang Kai dengan penuh semangat. Seolah-olah dia mengharapkan ini. Lan Xun dan Mo Xiaoqi sedikit tercengang. Memegang tombak naga azure di satu tangan dan keras Xiao Chen di tangan lainnya. Yang Kai melirik ketiga wanita itu dan mengangguk ringan. Sudah waktunya untuk pergi. Membiarkan peluit ke samping. Cahaya keemasan menyala dan Winchester menyerbu ke arah Yang Kai dari kejauhan. Kuku depannya terangkat saat dia meraung. Dapatkan. Yang Kai memanggil. Sementara Lan Xun dan Mo Xiaoqi masih linglung. Lin Yun'er sudah naik ke punggung Winchester dan membungkuk untuk menarik kedua saudara perempuan itu ke atas. Meskipun ada 3 dari mereka, Winchester adalah binatang kuno dan memiliki perawakan tinggi. Jadi tidak ramai bagi mereka bertiga untuk duduk bersama. Saudara Xiao, apakah kamu masih memiliki kekuatan? Yang Kai menurunkan Xiao Chen dan bertanya. Xiao Chen menatapnya kosong sebelum mengangguk. Berlari dan bertemu dengan semua orang. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah tertentu. Kakak senior, bagaimana denganmu? Lan Xun duduk di punggung Winchester dan bertanya. Aku belum cukup. Ayo bunuh lagi. Yang Kai menyeringai padanya sebelum menepuk telapak tangannya di pantat Winchester. Membuatnya terbang seperti sambaran petir. Yang Kai memandang Xiao Chen yang tertegun dan menghela nafas ringan. Tahu bahwa dia mungkin kelelahan. Tepat ketika dia akan menempatkannya di dunia kecil yang misterius. Dia melihat Winchester kembali dan mendengus tidak puas pada Xiao Chen. Sepertinya menyalahkannya karena tidak mengikutinya. Dia membuka mulutnya, menggigit pakaiannya, mengangkatnya, dan bergegas kembali ke titik pertemuan. Pemandangan di sekitarnya berkelap-kelip secepat kilat. Dan suara pertempuran dan pembunuhan tampak memudar di kejauhan. Diseret oleh Winchester. Xiao Chen tetap acuh tak acuh. Bahkan tatapannya agak kusam saat dia merentangkan tangannya di depannya dan menatap kosong. Selama ini, dia selalu menganggap dirinya sebagai putra surga yang bangga. Tetapi kenyataannya dia dilahirkan di sekte penguasa seperti Istana Jiwa Bintang. Dan ayahnya bahkan adalah penatua Istana Jiwa Bintang, Xiao Yuyang. Sejak usia muda, ia memiliki lingkungan budidaya yang sangat baik dan sumber daya budidaya yang melimpah. Di antara generasi muda, dia, Xiao Chen, adalah salah satu perwakilan dari domain selatan. Bersambung.